Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Baik, anak-anak, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas ya LKM paket 1 dan paket 2. Harapannya setelah Pak terbahas dan kalian mengikutinya dengan baik, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Der sampaikan setelah kalian menyimak video pembelajaran ini ya. Menyimak dan nanti tentunya nilainya bisa sempurna. Kalau tidak sempurna nilainya kebanyakan, paling banyak, bahkan bisa semuanya di atas KKM. Itu harapan dari Pak Tuhan. Baik, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bahas. Ini paket 1. Yang pertama ya ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa yang beramal ya walaupun sebesar zarah ya berupa kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Jawabannya adalah C. Nomor 2, surga adalah suatu tempat yang dimana segala kenikmatan hakiki disediakan oleh Allah. Nah, berikut yang bukan termasuk gambaran surga. Yang A, B, dan D adalah gambaran surga. Cirinya surga itu ya belum pernah dilihat oleh mata atau belum pernah didengar oleh telinga, kemudian belum pernah terbayangkan dalam akal pikiran manusia. Nah, yang C ini bukan ciri dari surga. Nomor 3, 10 tanda kiamat besar. Nah, di bawah ini yang termasuk tanda kiamat besar adalah B. Ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian nomor 4. Ini surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan peristiwa Yaumul Qiyamah. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 5, ya perhatikan ayat Al-Qur'an berikut. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Nah, surat Al-Hajj ayat 7 tersebut menggambarkan peristiwa Yaumul Ba'ats yab'atsu man sapa wonge fil kubur, siapa saja yang ada di dalam kubur. Kemudian nomor 6. Nomor 6, tanda-tanda tersebut adalah ciri-ciri apa nih? Melimpahnya harta, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kiamat kecil. Ini peristiwa ini kejadian di masa Nabi dan di masa setelah Nabi. Nomor 7, dalam berbagai keterangan Al-Quran, surga memiliki berbagai macam tingkatan. Tingkatannya ada 7. Begitupun juga neraka. Kemudian nomor 8, perhatikan hadis Rasulullah berikut. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat terhadap sang pencipta, yaitu Khaliq. Jawabannya adalah B. Terus kemudian nomor 9. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka ya mendapatkan warisan. Apa itu? Berupa Firdaus, surga Firdaus. Hum, mereka yang mendapatkan warisan fiha di dalam surga Firdaus tersebut khaliduna selama-lamanya. Jadi warisan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah surga. Tenang aja. Kemudian nomor 10. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur terpercaya akan bersama para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid. Luar biasa nih pedagang. Punya kesempatan bisa masuk ke dalam surga bersama para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang memiliki sifat jujur, orang-orang yang mati syahid. Alasannya adalah karena pedagang
punya banyak kesempatan untuk berbohong, tapi tetap berbuat jujur. Ya, jadi tantangannya besar sekali. Ya, pedagang itu luar biasa tantangannya, tetapi dia tetap jujur. Kemudian nomor 11, perhatikan hadis Rasulullah berikut. Allahumma inni as'aluka lisanan shodiqan. Ini adalah doa agar kita diberi lisan yang jujur. Ini jawabannya A. Kemudian nomor 12. Janji adalah hutang. Hadis Rasulullah selaras dengan pernyataan tersebut. Jawabannya C. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Perhatikan hadis Rasulullah berikut nomor 13. Man akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa saja yang tidak menepati janji, ya, apalagi dia orang Islam terhadap orang Islam, apalagi dia orang Islam dan terhadap orang Islam. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, jawabannya adalah C. Barang siapa tidak menepati janji, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Nomor 14. Rasulullah bersabda bahwa orang munafik memiliki 3 ciri. Nah, yang bawah ini yang bukan termasuk 3 ciri tersebut. Orang munafik itu kan bohong, suka bohong. Orang munafik suka ingkar janji. Orang munafik suka tidak amanah. Nah, jawabannya adalah D. Jadi orang yang mengundurkan diri dari saat dia tidak mampu memimpin itu luar biasa, itu gentleman itu. Ya, gentleman. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, yang selaras dengan berbuat kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Lalu yang A, B, C itu benar enggak? A, B dan C benar. Semuanya itu berbuat baik kepada orang tua, ya. Tetapi wabil walidaini ihsana itu mengikat semuanya, ya. Berbuat baik kepada orang tua contohnya apa? Wala tanharhuma, tidak memukul. Berbuat baik kepada orang tua apa? Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Berbuat kepada orang tua seperti apa? Jangan berkata, ya, fala taqullahuma, jangan perkataan kepada ini ada kalimat selanjutnya nih. Fala taqullahuma uff. Serinya seperti itu. Nah, jawabannya yang mengikat dari seluruh yang disampaikan ini, karena ini pertanyaan yang paling benar yang mana? Ya, jawabannya adalah D. Kemudian, perhatikan hadis berikut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jawabannya adalah C. Nomor 17. Perhatikan Al-Qur'an, ya. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, yang bukan kandungan, ya. Yang bukan kandungan berarti jawabannya A, menyakiti perasaan orang tua. Nah, yang B seperti apa? Beribadah hanya kepada Allah, wa'budullah. Yang C seperti apa? Berbuat baik kepada orang tua, wa bil walidaini ihsana. Tidak menyebutkan Allah dengan segala sesuatu, wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian nomor 18. Setelah dihitung seluruh amal perbuatan, ya, amal perbuatan di dunia, ya, dihisab, maka tahapan selanjutnya manusia akan dikirim menuju ke setelah dihisab, ditimbang. Penimbangan seluruh amal perbuatan manusia. Nomor 19 anak-anak. Ini surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, nomor 19 ini yang ditanyakan adalah kandungan ayat. Jawabannya B. Orang-orang yang beriman, beramal soleh akan masuk surga di dalamnya selama-lamanya. Waladina amanu, beriman, beramal soleh. Mereka adalah golongan ahli surga. Mereka di dalamnya selama-lamanya. Baik, nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul jama'. Yaumul mahsyar adalah nama lain dari tahapan hari akhir sesuai dengan nomor 1, 2, 3, 4 ini. Jawabannya adalah nomor 3 yang sesuai dengan 3. Yaumul jama'.
Nah, terus kemudian nomor 21, 22, 23, 24, 25 silahkan nanti dicari di buku ya jawabannya. Biar agak cepat, nanti silahkan dicari dua contoh jujur dalam perbuatan. Perbuatan ya contohnya mungkin dalam penimbangan ketika dia berjualan sesuatu. Misalnya seperti itu ya. Misalnya dia jualan daging, daging sapi tapi ternyata dikasih daging celeng. Itu kan contoh-contoh yang tidak jujur. Contoh-contoh yang tidak jujur. Nah, yang jujur seperti apa ya? Kalau jualan daging sapi ya daging sapi. Contoh yang jujur lagi apa? Kalau ditimbang 1 kilo ya 1 kilo. Itu contoh-contoh perbuatan jujur dalam perbuatan. Dan yang lain silahkan nanti dicari biar agak cepat. Kemudian nomor 1 untuk paket 2, setiap awal pasti ada akhir. Akhir adalah yaumul akhir. Nomor 1 jawabannya A. Kemudian hari perhitungan, ya, hari perhitungan amal manusia, yaumul hisab, jawabannya C. Nomor 3, berikut yang bukan termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Munculnya Dajjal, tanda kiamat besar. Yang lain tanda kiamat kecil. Jawabannya A. Nomor 4, berikut yang bukan termasuk tanda-tanda kiamat besar. Yang A, C, dan D itu adalah jawaban tanda-tanda kiamat besar. Yang B, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, tanda kiamat kecil. Nomor 5, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang ditanyakan ya, surat Al-Baqarah ayat 39 tersebut menggambarkan tentang orang kafir ya, dia mendustakan ayat Allah, mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari Allah ya, dari orang-orang semacam itu, dan kita terhindar dari masuk neraka. Artinya kita masuk surga. Nah, nomor 6, hidup dan mati adalah sebuah kepastian dari Allah. Ini tahapan yang pasti akan dilalui oleh manusia. Pertama dari alam ruh, ya, alam ruh ini. Kemudian setelah di alam ruh masuk menjadi alam rahim. Alam rahim lahir di dunia, setelah lahir di dunia hidup, mati, alam barzah. Di alam barzah menunggu ya penantian menuju ke alam akhirat. Jawabannya adalah D. Nomor 7, anak-anak. Setelah manusia bangkit dari kuburnya, ya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpul manusia dari Adam, ya, dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman dikenal dengan istilah yaumul jama' atau yaumul mahsyar. Nomor 8, setelah dihitung seluruh amal perbuatan di dunia, maka manusia akan digiring menuju ke jembatan. Namanya sirat, jawabannya A. Kemudian neraka memiliki tingkatan sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Tingkatan neraka yang paling dahsyat, yaumul jahannam. Kemudian nomor 10, manusia tidak baik, ya manusia yang baik adalah manusia yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Berikut yang bukan cara meneladani iman kepada hari akhir. Yang bukan cara meneladani iman kepada hari akhir. Yang pertama, bertakwa kepada Allah itu cara meneladani. Yang kedua, rajin beribadah, ya, menjauhi syirik, cara meneladani. Nah, yang C ini menjauhi perintah, ya, perintah Allah dan mendekati larangan Allah itu bukan cara meneladani iman kepada hari akhir, malah menentang itu. Nomor 11, Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut. Ini maksudnya adalah sadar akan kesalahan yang dilakukan lalu menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 11 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 12, perhatikan ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 5 berikut. Al-yawma uhillal lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, segala yang baik. Berarti jawabannya A. Nomor 13, perhatikan hadis berikut. Wala ta'kulu mimma lam yuzharismullahi alaihi wa innahu lafisq. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah melarang makan binatang yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Wala ta'kulu, janganlah kalian memakan mimma
Ya, segala sesuatu lam yadhkur ismallah, ya, tidak disebut nama Allah. Alaihi, hal yang demikian itu wa innahu la fisq adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu perbuatan yang merusak. Kemudian nomor 14. Perhatikan hadis berikut. Zakatul janin, zakatul ummi. Nomor 14. Zakatul janin, zakatul ummi. Jadi cara menyembelih janin itu cukup menyembelih induknya karena janin itu masih berada di dalam rahim induk. Nah, seperti itu ya. Jadi menyembelih janin cukup dengan menyembelih induknya. Halal tidak janinnya? Halal. Nomor 15. Menyembah hewan, menyembelih hewan binatang ternak harus dengan alat yang tajam. Nah, berikut yang bukan termasuk syarat alat yang digunakan untuk menyembelih yaitu benda yang yaitu benda tersebut yaitu diperoleh berbahan dari kuku, gigi, dan tulang manusia. Ini yang dilarang. Yang lain tajam, dapat melukai, tidak berbuat dari kuku, ya, tidak terbuat dari kuku, gigi, tulang, terbuat dari batu, bambu, besi, benda logam lainnya itu yang diperkenankan. Nomor 16. Surga akan ada banyak pintu. Nah, pintu pertengahan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pintu yang terbaik. Kemudian nomor 17. Anak-anak, anggota tubuh ya yang disembelih tidak boleh sembarangan. Akan tetapi anggota tubuh yang ya berada dalam tubuh ya maaf, tetapi anggota tubuh hewan yang disembelih adalah ini, bagian leher hingga putus urat nadinya dan saluran pernafasan atau tenggorokannya. Jawabannya C. Nomor 18, menyembelih hewan untuk dikonsumsi adalah hal yang baik bagi manusia. Berikut yang bukan termasuk alasan utama hewan tersembelih. Ya, hewan disembelih untuk bisa dimakan dagingnya. Nah, jawabannya itu yang bukan alasan. A, B, C itu adalah alasan. Yang bukan alasan adalah untuk membebaskan rasa bersalah kita karena mengkonsumsi dagingnya. Itu bukan alasan. Ya. Kemudian nomor 19. Allah menghalalkan sesuatu pasti ada manfaatnya. Dan Allah mengharamkan sesuatu pasti juga ada mandorotnya. Berikut yang bukan hikmah penyembelihan hewan cara yang islami. Jawabannya adalah C. Anjuran untuk menyembelih pada bagian leher supaya tidak tercemari, ya, supaya tidak cepat mati. Ini jawabannya C. Ya. Nomor terakhir, anak-anak, penyembelihan dengan cara Islam adalah cara yang paling baik. Keuntungannya jika dikonsumsi bagi kesehatan kita yaitu daging yang tidak tercampur dengan darah lebih bersih dan lebih menyehatkan untuk dikonsumsi. Demikian anak-anak semuanya untuk nomor 21, nomor 22, 23, 24, 25. Nanti silahkan bisa dicari jawabannya lewat buku ya. Nomor 21, 3 cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Ya, mendoakannya, kemudian berkata yang baik, gitu. Kemudian berkata mulia, ya, santun, dan seterusnya, ya, tidak membentaknya, dan seterusnya. Pokoknya kalau mereka bersama kita sampai tua, ya kita harus merawat, menjaganya. Itu nomor 21. Nomor 22, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya, mendoakannya itu termasuk bagian dari kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, ya menjaga silaturahmi yang pernah dijalin. Yang ketiga, menjaga silaturahmi bagi mereka yang belum terjalin. Padahal mereka termasuk keluarga, kan bisa. Kemudian melaksanakan janjinya dan seterusnya. Untuk nomor 23, 24, 25 nanti silahkan dicari ya di buku, jawabannya insya Allah kalian bisa semuanya. Demikian anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah membahas materi LKM paket 1, paket 2. Nah, harapannya sehabis ini kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang akan Pak berikan ya lewat Google Form ya, pilihan ganda juga. Tidak jauh dengan dari soal-soal yang sudah Pak bahas ini. Harapannya semuanya mendapat nilai sempurna. Demikian anak-anak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.